Omdat we in diesen 3 weken alles voorbereiden, so qua Taktik gedragen op het veld. En nu Frank Wormoed kritik performa Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Konsultan pelatih Timnas U17 Indonesia, Frank Wormoed menyoroti beberapa kesalahan pemain Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Performa Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 menuai kritik meski sukses mencatat 2 hasil imbang di 2 laga awal fase grup A. Timnas U17 Indonesia berhasil menahan imbang Ekuador di laga pertama dengan skor 1-1, skor yang sama juga tercipta ketika melawan Panama. Sukses melewati 2 pertandingan tanpa kekalahan, mengoleksi 2 poin dan menjaga asa lolos ke babak 16 besar kompetisi. Nyatanya hasil itu tak membuat skuad asuhan Bima Sakti lepas dari kritik. Performa skuad Garuda Asia di Piala Dunia tak sepenuhnya sempurna. Kritik datang dari konsultan pelatih Timnas U17 Indonesia itu sendiri, Frank Wormoed yang turut membantu Bima Sakti di Piala Dunia U17. Frank menjelaskan perbedaan mendasar permainan antara Timnas U17 Indonesia dengan tim-tim lain di ajang itu dengan kompetisi muda yang sudah tertata baik. Hal ini diungkapkan Frank Wormoed usai pertandingan Indonesia kontra Panama di halaman Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ia menyinggung bagaimana perbedaan tim yang bermain dengan dasar kompetisi muda tertata dengan tim yang dibentuk tanpa dasar kompetisi yang kuat. Ya, kita bisa lihat pemain-pemain dari Jepang, ketika ditekan pemain Spanyol mereka masih bisa tenang dan percaya diri keluar dari kesulitan, kata Frank. Sementara pemain kita terlalu mudah kehilangan bola, itu tidak semata-mata hilang karena salah passing. Tetapi kadang-kadang banyak sekali momen ketika teman punya bola, pemain lain tidak berada dalam posisi yang ideal. Akhirnya kick the ball away, ini tentu kalau kompetisi kita bagus berkualitas kesalahan mendasar ini tidak akan terulang, imbuhnya. Tak sampai di situ, kesalahan pemain Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 juga terlihat dalam posisi bertahan. Frank Wormoed memaklumi mengapa kesalahan itu bisa terjadi, mengingat pemain yang berlaga masih berusia 17 tahun. Meski begitu, menurutnya ada juga tim di Piala Dunia U17 2023 yang bermain layaknya tim senior dengan usia di atas mereka. Kemudian kesalahan taktik ketika posisi bertahan, jumlah kita dengan lawan itu sama, ujar Frank. Kita lihat Spanyol, atau Jepang ini anak umur 17 tahun tapi sudah bisa menerapkan strategi dan taktik yang diberikan oleh pelatih. Soal Coach Bima, saya sudah memberikan beberapa taktik maupun strategi, namun tidak diterapkan dengan baik, ungkasnya. Bima Sakti tegaskan ambisi lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti menegaskan ambisi tim asuhannya untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Tim Garuda Muda pun memburu kemenangan di laga ketiga. Peluang Timnas Indonesia U17 untuk melaju ke babak knockout memang masih terbuka meski Arhan Kaka dan kawan-kawan selalu meraih hasil imbang dalam 2 laga pertama grup A. Saat ini, Timnas Indonesia U17 berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A Piala Dunia U17 2023 dengan 2 angka dari 2 partai. Garuda Asia terpaut 2 poin dari Ekuador U17 yang bercokol di singgasana grup A. Timnas Indonesia U17 hanya tertinggal sebiji angka dari Maroko U17 yang menempati urutan kedua dan unggul 1 poin dari Panama U17 di peringkat keempat. Dalam partai terakhir grup A sekaligus momentum penentuan nasib, Timnas Indonesia U17 akan melawan Maroko U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis, 16 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, percaya diri Arhan Kaka dan kawan-kawan dapat melaju ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Harus yakin, kami sudah telanjur basah nih,
kami bisa kok, bangsa Indonesia bisa. Kami ada kesempatan melangkah ke fase selanjutnya, imbuh Bima Sakti. Bersaing dengan Ekuador U17 yang notabene langganan Piala Dunia di semua level, Panama U17 juga bagus. Maroko U17 pun begitu, kami harus maksimal lagi, ucap Bima Sakti. Syarat Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023 adalah sebagai juara grup, runner-up grup, atau satu dari 4 peringkat ketiga terbaik. Kelebihan dan kekurangan Maroko U17 sudah dikantongi Bima Sakti. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengaku sudah mengantongi kelebihan dan kekurangan Maroko U17 sebelum bentrok di laga pamungkas Piala Dunia U17 2023. Bima mengatakan duel melawan Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tak akan mudah. Pasalnya Maroko dideteksi punya kekuatan yang patut diwaspadai. Peta kekuatan Maroko, kelebihan dan kekurangannya, dianalisis Bima dari rekaman video pertandingan Ekuador versus Maroko, para pemain juga dilibatkan dalam analisis. Ini videonya tadi juga sudah kita informasikan, bagaimana kekuatannya Maroko, kemudian kekurangan mereka, strength maupun weakness-nya sudah kita informasikan ke pemain, kata Bima. Kemudian kita juga mencatat beberapa kekurangan, kelemahannya, kemudian kelebihannya, kemudian kita tanya ke pemain, ucap Bima sebelum latihan di lapangan A Stadion GBT. Menariknya hasil analisis pelatih dan pendapat pemain tak jauh berbeda, ini menunjukkan bahwa para pemain sudah paham bagaimana situasi, kondisi, dan filosofi permainan lawan. Pemain menjawab dan kita satukan dengan persepsi atau opini dari pelatih, ternyata sama. Mereka punya kualitas individu baik, kemudian organisasi juga lumayan, kata Bima. Semoga besok pemain bisa menerapkan apa yang ditetapkan oleh pelatih sesuai game plan kita, ucap pelatih 47 tahun yang pernah jadi caretaker pelatih Timnas Indonesia ini. Pengerang Timnas Indonesia U17 Arhan Kaka dapat tawaran dari klub luar negeri. Nasib baik dialami striker Timnas U17 Indonesia, Arhan Kaka, yang dikabarkan dibidik oleh klub luar negeri. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh ayah kandung Arhan Kaka, Purwanto mengakui bahwa sudah ada tawaran dari klub Eropa ke pemain bernomor punggung 8 itu. Setelah mendapatkan tawaran, Purwanto berpesan kepada Arhan Kaka untuk fokus terlebih dahulu bersama Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023.